Halo everybody, Felix here checking in. Ini udah lama banget gue nggak bikin video kayak gini. Hopefully kalian semuanya doing well, terutama di krisis pandemi kayak gini. Semuanya di rumah, supaya semuanya sehat dan take good care of yourself. Dan gue sendiri sebenarnya gue percaya in every crisis there's opportunity. So di video kali ini gue mau ngasih 3 tips yang bisa dilakukan di rumah, mencoba mencari hal yang positif di situasi yang negatif ini. Tinggal kitanya aja gimana caranya menyikapi atau mengambil kesempatan dalam kesempitan dalam krisis ini ya. Karena emang ini sesuatu yang nggak pernah dilalui pada generasi gue ya. Krisis karena pandemi guys, karena penyakit. Nah dengan keadaan kayak gini, gue yakin banget kegiatan lo, gue, everybody di Indonesia dan seluruh dunia pasti kena efeknya lah. Dan kalau buat gue sendiri working from home, mungkin ada yang kuliah, ada yang sekolah, kita semua harus karantina atau isolasi diri kita dan keluarga. Ini efeknya akan gede banget buat dunia usaha, buat bisnis, buat kalian yang ngantor, yang kerjaan, atau yang freelance, restoran, mall, retail, yang dagang di toko, apalagi dunia gaming, dunia e-sport. Jadinya itu semua kita kena efek. So, tips number 1, belajar skill baru. Belajar skill baru. Jadinya either itu kita upgrade skill di yang kita sekarang udah punya, atau kita belajar hal yang baru. Mungkin ada yang kalian punya passion tersembunyi yang nggak ada waktu karena kerjaan terus-terusan. Ini kesempatan yang bagus untuk belajar dari rumah. Belajar itu bisa online ya, terutama gue sendiri pribadi bisa belajar dari YouTube atau Udemy, itu online course. Terus gue juga baru subscribe masterclass walaupun agak mahal. Cuma menurut gue ini semua hal-hal yang positif. Soalnya kita bisa di rumah, tapi kita bisa mengupgrade skill kita. Baik itu soal sales, soal marketing, soal leadership, mungkin ada yang pengen tahu tentang digital marketing, atau technical skills, atau mungkin want to learn Photoshop, atau how to make videos, atau anything lah. Anything sebenarnya itu tergantung interest kita di mana. Menurut gue this is the right opportunity, soalnya nanti setelah krisis ini berakhir, those skills yang kita belajar now itu ada gunanya dan akan forever kebawanya. Kita akan upgrade diri kita. Nah, kalau gue sendiri pribadi, gue selama 2 minggu ini udah work from home, itu gue mulai belajar dunia forex dan terutama dunia saham. Kita bahas dunia forex dulu. Sebelum ini gue memang udah agak ngerti sedikit tentang saham, walaupun akhirnya nggak kepake atau nggak aktif karena kerjaan gue tuh intens banget. Tapi satu hal yang gue dari dulu tuh selalu penasaran adalah dunia forex. Memang dunia forex itu orang udah sering ada pro and con ya. Ada yang bilang, wah itu untungnya bisa berkali-kali lipat. Cuma kalau salah juga bisa ancur-ancuran loss-nya gitu. Jadi gue udah mulai setup trading account, gue udah mulai belajar gimana cara buka chart, gimana cara pakai indikator, gimana risk management, gimana pokoknya gue memperdalam ilmu gue di dunia forex. Dan gue udah mulai mencoba main-main di dunia forex. Sekarang kalau balik lagi ke soal saham ya, saham dan forex ini, sekarang ini dengan krisis kayak gini, ini banyak banget perusahaan bagus yang sahamnya lagi ancur-ancuran, lagi diskon nih, turun 30% atau 50%. Sebenarnya company-nya bagus, contohnya Apple, Google, Amazon, Disney, Facebook. Itu semua company bagus, guys. Bank-bank dan perusahaan-perusahaan tuh, perusahaan besar banyak yang bagus. Cuma karena krisis ini, semua orang kan takut. Jadi semuanya banyak jualan, jadi harganya drop murah-murahan. Jadi belajar dari 2008, waktu itu krisis finansial dunia ya, waktu juga sama keadaannya. Banyak saham secara global ancur-ancuran. But itu kalau misalnya waktu itu gue beli gila-gilaan, wah duit gue udah berkali-kali lipat. Nah jadi this menurut gue adalah a good opportunity for me untuk forex dan saham, karena dengan gue invest duit gue di masa sulit kayak begini, nanti setelah krisisnya lewat, itu nilainya akan naik guys.
Soalnya krisis ini nggak mungkin selamanya, dan sebenarnya perusahaan-perusahaan itu semuanya bagus. Yang penting kita beli dan mulai nabung, nyicil lah. Soalnya kita nggak tahu apakah ini market akan lebih turun lagi atau akan berapa lama. Jadi itu kalau gue pribadi. Dan kalau di forex sendiri, ini kan semua volatile nih. Kadang satu hari market bisa turun gila-gilaan, besokannya bisa naik gila-gilaan. Jadi ini nggak menentu. Coba kalau menurut gue di dunia forex, dan saham, semakin banyak volatility naik turunnya ini adalah kesempatan dimana kita bisa make money. So, for gue sendiri, gue lagi fokus trading forex, trading saham, dan juga soal marketing, digital marketing, technical skills gue mau lebih dalam lagi. Soalnya kan memang kerjaan gue kan ini berhubungan dengan sales and marketing. Nah, tips yang kedua dari gue, yang mungkin sekarang udah dilakukan sama kalian semua. Spending time with friends and family. Sekarang kan kita semuanya kerja dari rumah nih. Anak, istri, bini, orang tua, semuanya harus di rumah. It's a good time untuk quality time. Kalau terutama buat gue pribadi, gue ini di tempat kerja gue sekarang tuh, gue udah kayak tiap hari berangkat pagi pulang malam 12 jam 14 jam. Jadi gue ke kantor jam 8 pagi udah jalan terus balik tuh bisa jam 10-11 malam tiap hari. Kadang weekend pun gue harus kantor, atau kadang gue udah kecapean banget pas weekend, jadi gue udah nggak ada waktu buat keluarga dan anak gue. Nah jadi dengan work from home ini gue ada waktu untuk bini gue ada waktu buat anak gue. Nah tapi yang kedua adalah spending time with friends. Jadi semua kan posisinya sama nih, nggak bisa keluar rumah, semuanya di rumah. Maksudnya kontak friend lagi adalah untuk networking sebenarnya. Kita ada kesempatan untuk kontak-kontak teman lama atau kolega kita yang lama, ngelihat kayak where's everybody doing. Mungkin kita, teman kita ternyata udah pindah kerjaan, atau teman kita ada usaha baru, atau mungkin ada opportunity baru. So secara digital ya, kita mungkin ngobrol, mungkin chatting lewat Facebook lah, Instagram lah, LinkedIn lah. Jadi ini good opportunity untuk catching up, untuk cari opportunity baru. Untuk dengan krisis kayak gini, kita bisa sebenarnya memperbaiki hubungan antara friends and family yang mungkin kalau dengan kesibukan sehari-hari nggak ada waktu. Ini adalah untuk memperluas friend network kita, untuk catching up lagi, dan juga quality time dengan family. Tips gue yang ketiga, yang terakhir adalah di krisis kayak gini, it's a good time untuk mikir, thinking time. Jadi gini, dengan kesibukan kita sehari-hari di kerjaan, di kantor, di usaha, di kuliah kan, kita tuh udah nggak ada waktu untuk just sit down and mikir, ngelamun lah. Kita tuh selalu sibuk dengan ada ini, ada itu, jadi kayak nggak ada waktu untuk dari kita untuk mikir, am I happy where I am? Am I career path gue, is this what I want? Apa rencana gue 3 tahun, 5 tahun, 10 tahun ke depan? Karir gue udah bener atau enggak? Atau jurus kuliah gue, is this what I want to do for the rest of my life? Atau untuk yang punya usaha, should I expand? Atau how do I make my usaha better? Ya, just in general, just think for yourself. What do you want to do? Am I on the right path? Dan untuk nge-planning rencana ke depan. So that's what I mean by thinking time. Kalau dengan kesibukan kita sehari-hari, dengan hingar-bingar dan distraction segala macam, kita nggak ada waktu. Nah, jadinya dengan thinking time ini, kita bisa bener-bener mikir secara jernih untuk what to do next. What do you want? Nah, jadi itu aja guys, video singkat, video simple dari gua. 3 tips yang bisa dilakukan dengan saat krisis kayak gini. How to find opportunity in a crisis, dan how to make this negative experience untuk jadi beneficial buat kita ke depannya. I wish you all be safe, be healthy, keep hanging on, and yang paling penting, be happy.